Oke, hari ini saya mau merapikan buku-buku yang dipakai sekolah waktu di Amerika sama anak-anak sama bapaknya. Jadi buku-buku yang yang sudah tidak, ini saya mau sumbangkan ke perpustakaan. Seperti itulah kenyataannya, terlalu banyak nih buku-bukunya. Jadi nggak ada punya tempat simpan buku, jadi saya harus pintar-pintar memilah buku yang mana. Yang pasti buku-buku anak SD walaupun baru bahasa Inggris dan sebagainya, saya harus bersihkan. Yuk kita bersihkan dulu satu-satu, jangan lupa pakai masker ya biar nggak debu. Nah ini dulu waktu saya anak-anak masih kecil, saya kan nggak pernah pergi kursus, namanya kursus yang lia-lia, namanya kursus yang mahal-mahal, saya nggak pernah pergi kursus. Jadi saya baca buku-buku bahasa Inggris kayak ini nih, puisi-puisi saya baca dulu tuh. Nah ini orang-orang terkenal ya. Terus kemudian dari kecil-kecil saya baca dulu, dari yang gambarnya gede-gede, yang kayak gini nih, bukunya kecil-kecil nih. Ini bukunya kecil-kecil tuh, seperti ini saya baca dulu, jadi nambah vocab aja. Jadi saya nggak pernah kursus bahasa Inggris, saya nggak pernah ini. Jadi saya cuma banyak membaca dulu ya, waktu anak-anak masih kecil saya rajin banget baca-baca karena kita mau pergi. Jadi mau saya mempersiapkan diri dengan membaca buku-buku seperti ini, kecil-kecil bukunya. Nah ini lucu ya, ini plat mobil saya waktu di Amerika, plat mobil apa ya nama mobilnya dulu tuh ini, jadi saya bawa pulang platnya biar ada kenang-kenangan katanya tuh. Camry dulu mobil saya di sana tuh, ini platnya dibawa pulang sama pak suami. Ini ada beberapa buku hukum waktu saya sekolah dulu, waktu lagi nyusun skripsi disuruh harus beli buku tuh. Jadi beberapa saya bawa. Pingin waktu itu kuliah di terus duanya mau kuliah notarisnya, cuman nggak dapat izin dari orang tua karena katanya perempuan harus di rumah gitu deh. Nggak usah sekolah yang tinggi-tinggi S2 lagi dulu ya, dulu sekarang mah ya, perempuan sama laki mah sama aja. Nah ini dulu nih waktu baru menikah ya, rahasia kamu sudah tuh, keren kan, baru menikah nih, buku panduan. Ini lihat tuh foto waktu kuliah, udah emang dari dulu cantik ya. Tuh, ini waktu kuliah, foto-fotonya waktu kuliah nih. Aduh, harus dibawa ke sini satu tuh. Ini sama teman kuliah, cuman dia tuh imut banget nih. Ayo tebak yang mana, sayanya yang mana, aduh kok gelap ya. Tuh sayanya yang mana tuh, imut kan, pakai kacamata, baju kotak-kotak ya. Ini waktu lagi di bus. Ini waktu lagi di kapal feri tuh, di kapal feri. Ini lagi di mana ya, di pantai kalau nggak salah nih tuh. Ini lagi sama teman best friend ya tuh. Tuh banyak nih tuh. Oh ini acara ulang tahunnya siapa yang nggak tuh, pakai baju Mickey Mouse, lucu kan tuh, kembaran pakai baju Mickey Mouse. Ini sama teman-teman kuliah nih. Yang ini udah nikah, baru kuliah semester 2 nikah. Ini semester 4 nikah. Jadi tinggal saya sendiri melanjutkan sekolah. Kita waktu itu berlima semuanya nikah. Gagal kuliah di pertengahan semester 2, mereka pada nikah gitu deh. Karena pergaulannya terlalu bebas. Itu saya tuh waktu kuliah tuh. Lucu kan waktu kuliah tuh. Ini sama anak teman saya nih, jadi waktu liburan kuliah saya ke rumahnya dia, nikah deh, udah nikah tuh. Ini waktu kerja di bank, di BPD. Ini waktu di mana ya, ini waktu liburan tuh, imut banget kan tuh, imut dari dulu imut. Dari dulu imut tuh. Ini di rumah kalau nggak salah dulu lagi mamerin ponsel yang zaman dulu tuh, segitu gedenya ponselnya. Ini sama teman best friend, ini waktu di Jogja sama tuh, nggak kelihatan tuh imut tuh. Ini tuh ya.
waktu di Jogja dulu suka banget kuliah dulu tuh pakai Jogja nih, pakai baju mini, selalu pakai baju mini. Oh, ini di Borobudur tuh kan, Borobudur bajunya masih sama pink karena satu kali ini waktu pertama kali kenal sama bule tuh, bulenya seneng banget sama saya tuh. Dia ada temennya bisa bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris kita bahasa Inggris pasaran atau masih kuliah tuh gitu. Ini waktu ya kuliah pertama semester 1. Ini bawa mobil sepupu yang di Bali tuh. Oke, itu foto-fotonya lucu kan, imut. Ini berkesan deh sama ini orang dari Kanada. Di Kanada kalau nggak salah tamunya ibu yang di pariwisata deh ini, apa di Bali lupa nih. Kalau lihat bajunya sih tamunya ibu di pariwisata waktu itu. Kan ibu kerja di pariwisata, suka bawa bule gitu loh. Jadi saya suka diajak ibu ke kantor, terus piknik ke kantor-kantor tamu bule-bule gitulah. Jadi pinter kita bahasa Inggris. Kalau kakak yang paling besar pinter bahasa Jepang, main bahasa Inggris kan. Ini adalah buku imunisasi anak-anak ya. Ini buku imunisasi anak pertama Gung Kevin ya. Ini namanya Kevin. Jadi di sini ada sejarah dia imunisasi ya. Dia lahir tuh 29 Januari 1998. Dia lahir. Nah, ini beratnya waktu lahir tuh. Ini 300 normal. Tuh. Ini waktu kecil. Jadi di sini ada dari berat badannya kan, ini kan ditimbang ya setiap hari itu ada berat badannya, kemudian ada perkembangannya, kemudian ada grafiknya di sini. Nah, nih anak saya yang pertama itu overweight dia. Ya, 14 kilo umur 1 tahun. Gede banget bagi saya waktu pertama. Yang cowok mungkin karena cowok ya kuat nyusu. Nah, ini kemudian catatan imunisasi waktu SD, masuk SD dan sebagainya. Kemudian waktu dibawa ke Amerika, ternyata buku ini penting banget. Buku ini penting banget, mereka melihat apakah kan kita mau berangkat ke Amerika tuh, jadi kita harus imunisasi balik lagi dari awal. Ada imunisasi yang ditetapkan sama pemerintah sana untuk anak sekolahan. Jadi kita imunisasi lagi. Di Indonesia sudah kita imunisasi, penambahan imunisasi, kemudian waktu di Amerika dia ngecek lagi waktu kecilnya dapat imunisasi apa. Nah, ini buku ini penting banget. Akhirnya untung kita punya buku ini, dia yang ngecek, kita tinggal penambahan imunisasi, hanya beberapa imunisasi memang untuk anak sekolah waktu itu. Ribet emang sekolahnya. Nah, ini anak saya nomor 2 punya. Anak saya nomor 2 itu perkembangannya nggak overweight ya. Mungkin karena cewek juga ya. Mereka sama mereka normal tuh. Normal lahirnya semuanya. Tuh, ya. Ini beratnya 33,5, malah beratan dia ya. Panjang 50 cm. Nah, jadi mereka ini ada imunisasinya juga. Sama nih, ada grafiknya juga. Tapi dokternya beda. Dokternya beda. Ini lahirnya yang nomor 1 lahir di Puri Cinere, yang nomor 2 lahir di Citra Ananda, kok nggak salah gitu deh. Ini dia normal, kenaikan grafiknya dia normal. Kalau yang nomor 1 kan langsung tinggi melonjak nih. Ini imunisasi yang waktu kita nih yang udah dilakukan ini. Nah, di Amerika nih tadi diperiksa lagi nih udah berapa kali imunisasi ya. Hepatitis zaman dulu tuh yang namanya suntik hepatitis tuh lagi heboh, orang pada takut suntik seperti itu ya, sama meningitis. Nah, ini ya, meningitis nih dulu pada takut orang suntik meningitis ya. Nah, katanya ada bisa begini lagi itulah dan sebagainya tuh. Ini jadi anak-anak misalkan ada anaknya mau sekolah, inget ya, ini harus disimpan walaupun udah jelek rupanya harus disimpan. Kalau dia sekolah di luar negeri SD dan sebagainya, itu penting banget imunisasinya ya. Apalagi zaman sekarang banyak virus-virus gitu, imunisasi yang penting. Kita makan nasi jenggo ya. Nasi jenggo itu isinya sayur kacang panjang, serundeng, ayam suwir, sambal sama telur. Harganya 15.000, pakai telur 1. Kalau 10.000, pakai telur separuh. Kalau 5.000, dapat nasi aja deh. Tadi kan habis bersih-bersih tuh, rapiin buku. Buku-bukunya udah rapi dari pagi sampai siang. Capek kan? Jadi sekarang kita makan. Habis kita makan,
kita minum minum es kelapa hijau. Tuh, nasi jenggonya diudek diaduk jadi gini. Biar cepat habis, kita makan nasi jenggo sambil nonton TV, jadi nggak terasa nasinya habis.